action let's go 수업 건물을 찾으러 Pertama-tama buka SPSS. Di bagian variable view pada kolom name masukkan variabel terikat dan bebasnya. Lalu beri label di masing-masing variabel. Ubah pada kolom desimal menjadi 0. Lalu masukkan data ke dalam data view. Untuk menganalisisnya, kita klik yang analyze, lalu yang regresi, pilih linear. Nah, kemudian untuk Y-nya kita masukkan ke dependennya, lalu X1, X2, X3, X4-nya di independen. Lalu kita klik statistiknya. Pilih yang correlation diagnosis sama dari Bing Watson-nya, terus continue, lalu klik save, lalu klik yang unstandardized-nya semua, lalu continue, lanjut kita oke. Maka akan muncul output dari analisis regresi ini. Nah, untuk interpretasi hasil outputnya, pertama-tama kita buat model regresinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara melihat di hasil output koefisien yang di beta. Nah, itu akan menghasilkan Y topi sama dengan 4,452 ditambah 0,208 X1 ditambah 0,227 X2 ditambah 0,038 X3 ditambah 0,053 X4. Selanjutnya di sini kita uji kecocokan modelnya, yaitu dengan uji signifikansi parameter dengan uji F. Nah, di sini ada uji hipotesisnya, yaitu H0 itu beta I sama dengan 0, yang berarti bahwa model tidak signifikan. Nah, yang kedua itu ada H1 itu sama dengan beta I tidak sama dengan 0, yang berarti bahwa model itu signifikan. Lalu selanjutnya di sini ada statistik ujinya. Nah, F hitungnya ini dilihat dari tabel ANOVA, yaitu 2,767 atau p-value-nya itu dilihat dari yang tabel ANOVA di bagian sig-nya, yaitu 0,042. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria ujinya. H0 itu ditolak jika p-value-nya itu kurang dari alfanya, yaitu 5% atau 0,05. Lalu keputusannya di sini p-value sama dengan 0,042 itu lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05. Maka berarti bahwa tolak H0, yang berarti kesimpulannya model signifikan, artinya variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan itu secara bersama berpengaruh terhadap variabel keputusan memasang telepon. Selanjutnya uji koefisien parameter menggunakan uji T, yaitu kualitas layanan atau X1. Uji hipotesisnya itu H0 sama dengan beta I sama dengan 0, itu berarti parameternya tidak signifikan. Lalu H1 sama dengan beta I tidak sama dengan 0, parameternya itu signifikan. Statistik ujinya itu T hitung sama dengan 1,363 atau p-value-nya itu sama dengan 0,181. Lalu kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa. Alfanya itu 0,05. Keputusannya p-value sama dengan 0,181 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka tolak H0. Kesimpulannya, parameter signifikan artinya variabel kualitas layanan berpengaruh nyata terhadap variabel keputusan memasang telepon. Yang kedua yaitu tarif atau X2. Uji hipotesisnya H0 yaitu beta I sama dengan 0, yang artinya parameter tidak signifikan.
H1 yaitu beta I tidak sama dengan 0 yang artinya parameter signifikan. Statistik ujinya ini T hitung sama dengan 1,151 atau p-value-nya sama dengan 0,257. Kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa yang sama dengan 5% atau 0,05. Keputusannya p-value sama dengan 0,257 lebih kecil dari alfa sama dengan 5% atau 0,05, maka tolak H0. Kesimpulannya, parameter signifikan artinya variabel tarif berpengaruh nyata terhadap variabel keputusan memasang telepon. Selanjutnya di sini ada di bagian ketiga yaitu diskon atau X3. Nah, uji hipotesisnya itu H0 yaitu beta I sama dengan 0 yang artinya parameter tidak signifikan. Nah, ada H1 yaitu beta I tidak sama dengan 0 yang artinya parameter signifikan. Nah, selanjutnya di sini ada statistik ujinya yaitu T hitung sama dengan 0,275 atau p-value-nya itu sama dengan 0,785. Selanjutnya di sini ada kriteria ujinya yaitu H0 ditolak jika p-value-nya itu lebih kecil dari alfanya yaitu 5% atau 0,05. Lalu selanjutnya di sini ada keputusan yaitu p-value sama dengan 0,785 lebih kecil dari alfanya yaitu 5% atau 0,05, maka yang artinya gagal tolak H0. Maka kesimpulannya itu parameter tidak signifikan, artinya variabel diskon tidak berpengaruh nyata terhadap variabel keputusan memasang telepon. Yang keempat ada iklan yaitu X4 dengan uji hipotesisnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu kita hitung statistik ujinya yaitu ada T hitung, bisa kita lihat di tabel koefisien ya, yaitu dengan T hitung 0,350 atau dengan p-value-nya 0,728. Lalu ada kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa yaitu 5% yang artinya 0,05. Jadi keputusannya itu p-value sama dengan 0,728 lebih kecil daripada alfanya 0,05, maka gagal tolak H0. Yang dapat disimpulkan bahwa parameternya itu tidak signifikan, artinya variabel iklan tidak berpengaruh nyata terhadap variabel keputusan memasang telepon. Nah, lalu kita uji ukuran kecocokan model dalam analisis regresi berganda koefisien determinasi dari model sebagai berikut ya. Jadi kita bisa lihat di hasil output model summary yang di R-square-nya yaitu terdapat nilai 0,235. Nah, lalu kita ubah ke persen menjadi 23,5%, yang artinya sebesar 23,5% inilah keputusan memasang telepon yang mampu diterangkan oleh variabel kualitas layanan, tarif, diskon, dan iklan. Sedangkan sisanya itu sebesar 76,5% diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam model.